Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14 dengan materi kita eh, hakim dan kesaksian. Sudah terlihat jelas belum ya ininya, PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Layarnya full nggak? Tidak. Pak. Hmm. Kalau kalian cermati beberapa materi kita di tengah semester kedua ini, setelah pasca UAS, pasca UTS kemarin, kita banyak materi-materi yang membahas tentang jinayat. Jinayat itu kalau dalam bahasa Indonesia ya semacam hukum-hukum pidana dalam Islam. Kita membahas tentang kemarin kita membahas tentang hukuman-hukuman di dalam Islam seperti apa. Kemudian juga kita di materi terakhir kita membahas tentang hakim dan kesaksian di dalam Islam. Kenapa? Karena nanti memang lulusan-lulusan HES ini eh, profil lulusannya salah satunya adalah menjadi hakim di peradilan agama. Nah, apakah bisa alumni HES ini bisa ini menjadi seorang hakim? Bisa, hakim di peradilan agama bisa. Karena kalau kita melihat di undang-undang di peradilan agama ya, undang-undang tahun 2006, revisian dari tahun 89, salah satu eh, salah satu ranah yang ditambahkan ranah-ranah dari peradilan agama yang sebelumnya itu tidak ada hukum ekonomi syariah, tapi di tahun 2006 ada perbaikan revisi untuk undang-undang dan itu ditambahkan untuk ranah hukum ekonomi syariah. Jadi alumni-alumni hukum ekonomi syariah pun juga bisa menjadi hakim dan saingannya juga tentu banyak ya. Saingannya itu bisa dari ya yang prodi hukum Islam misalnya atau yang awal saksia, bahkan yang dari hukum, ilmu hukum pun juga ada ya karena ada juga di ilmu hukum yang konsentrasinya itu ke hukum Islam. Nah, jadi saingan kalian itu banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa karena beberapa alumni HES pun juga HES kita juga ada yang menjadi nanti insya Allah ini Prodi juga sudah mencoba untuk menargetkan beberapa program kita itu untuk semacam pengenalan tentang profil-profil lulusan. Jadi nanti dari kita akan mengadakan ya semacam seminar gitu untuk mengenalkan bahwa prodi HES itu alumni HES itu juga bisa menjadi seorang hakim. Nanti pembicaranya yang bisa kita carikan dari hakim atau praktisi hukum lain. Sebagai mukadimah, kenapa kita akan membahas materi-materi yang seperti kita, karena pembahasan kita materi tentang hadisnya, maka kita akan membahas dari hadis-hadis yang berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan sesuai dengan judul. Ya, kali ini kita materinya adalah hakim dan kesaksian. Kita akan membahas tentang hakim dan urgensi dari hakim dan kesaksian di dalam hukum Islam. Definisi hakim atau qadhi. Kalau kita membaca literatur-literatur Islam ya, yang membahas tentang hakim, definisi hakim biasanya disamakan dengan qadhi. Ya. Istilah hakim dan qadhi ini kadang-kadang disamakan. Tapi ada pendapat yang menyatakan bahwa antara hakim dan qadhi ini berbeda. Kalau misalnya hakim itu adalah orang yang dipilih oleh negara, oleh pemerintah untuk memutuskan perkara dalam perkara-perkara yang umum, tidak hanya ya dalam perkara yang umum. Sedangkan kodi, ya, kodi itu dia bisa memutuskan dalam perkara yang umum dan dalam perkara syariah. Nah, dalam hukum Islam juga dia menentukan hukum atau dia yang memutuskan hukum. Ini perbedaan antara hakim dan kodi. Tapi ada beberapa yang menggunakan istilah hakim dan kodi ini eh, tidak dipisahkan, tidak dibedakan antara hakim dan kodi. Apa yang dimaksud dengan hakim dan kodi?
Al-hakam huwal qadi. Nah, di sini yang dia tidak memisahkan antara definisi hakim dan huwal qadi au man yatawalla umuran nas wa yatahakkamu fiha bil wilayati awil qada au nahwi dzalik. Jadi yang dimaksud dengan hakim atau qadi di sini adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh negara atau oleh pemerintah untuk mengatur urusan publik masyarakat dan perkara hukum atau mengadili dalam perkara-perkara sengketa di dalamnya. Hakim, nah di sini saya ketika kita membahas tentang hakim, qadi, apakah kita membahas secara umum atau kita membahas spesifik dalam hakim dalam perspektif hukum Islam atau dalam perspektif hukum eh, hukum di Indonesia? Ini saya membedakan di sini antara pembahasan kita hakim di dalam materi tentang hukum Islam dan hakim di peradilan atau di dalam hukum Indonesia. Hakim dalam peradilan di Indonesia itu adalah pejabat negara yang diangkat oleh pemerintah untuk mengadili perkara di peradilan umum. Jadi ada beberapa peradilan ya di dalam hukum Indonesia itu. Ada peradilan umum, ada agama, ada militer, ada tun atau tata usaha negara, dan ada juga peradilan konstitusi. Ada 5 di sini. Nah, tapi yang kita bahas di sini bukan bagaimana implementasi atau bagaimana penerapan hakim secara dalam, tidak. Di sini saya akan membahas dari sisi etika. Definisi hakim di sini sudah dijelaskan bahwa hakim adalah orang yang dipilih oleh negara, oleh pemerintah, yang diberikan kekuasaan untuk memutuskan dalam perkara-perkara tertentu. Di sini perbedaan antara hakim dalam terminologi Islam dulunya ya, dalam negara Islam atau pemerintahan Islam dan yang ada di Indonesia. Di sini sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang hakim atau kodi secara definisinya dalam terminologi fikihnya ya. Nah, di sini kalau di dalam agama, di dalam Indonesia, di negara Indonesia bahwa peradilan agama di sini hakim dalam peradilan agama kekuasaan absolut. Jadi ada dua kekuasaan. Ada kekuasaan relatif dan ada kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif ini adalah kekuasaan yang berdasarkan cakupan daerah atau area cakupan atau zona istilahnya gitu ya. Jadi berdasarkan kekuasaan relatif itu ada pembagian peradilan agama, ada juga peradilan tinggi agama. Ada pengadilan agama dan ada pengadilan tinggi agama. Kalau pengadilan agama itu yang biasanya terletak di kota madya atau di kabupaten. Sedangkan peradilan tinggi agama biasanya letaknya ada di ibu kota provinsi karena dia mencakup yang lebih luas. Kalau pengadilan agama itu yang berada di kabupaten yang kecil-kecil yang biasanya teman-teman HES itu magang itu di pengadilan agama. Sedangkan kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak itu diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ini adalah revisi dari sebelumnya pasal 49 juga kalau nggak salah di tahun 1989. Di sini menjelaskan bahwa yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Sebelumnya di undang-undang sebelum direvisi tahun 89, untuk ekonomi syariah itu tidak termasuk ke dalam sini. Atau dia ada di bagian mana, apakah dia masuk dalam perkara umum ya, karena memang waktu itu perkara ekonomi syariah mungkin tidak sekompleks sekarang mungkin ya. Nah, sekarang sudah diatur bahwa dalam perkara ekonomi syariah itu jika terjadi sengketa di dalamnya maka bisa diadili dalam pengadilan agama, dalam proses peradilan agama. Jadi di sini alumni-alumni HES pun juga bisa untuk menjadi hakim di pengadilan agama.
Di sini kewenangan hakim di dalam Islam. Ada beberapa kewenangan hakim di sini atau tugas-tugas hakim di eh, dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwa kewenangan hakim yaitu pertama menyelesaikan sengketa atau pertengkaran atau permusuhan, mengambil hak dari orang yang menahannya serta memberikan kepada yang berhak menerima. Misalnya kayak harta anak yatim gitu ya misalnya. Ada orang yang memonopoli atau mengambil harta anak yatim itu bisa dilaporkan nanti yang bertugas di situ untuk mengambil atau memutuskan adalah hakim. Kemudian mewakili orang yang tidak cakap menggunakan harta. Di dalam saya lupa apakah di di mata kuliah ini atau di mana saya pernah membahas tentang harta, pembahasan tentang harta, kepemilikan harta. Orang yang tidak cakap menggunakan harta, maka hak untuk menggunakan atau pengelolaannya itu bisa diserahkan kepada keluarganya atau bisa diserahkan kepada hakim. Yang dimaksud dalam hakim dalam pernyataan tersebut adalah hakim yang ditunjuk oleh negara dan di sini sebagai salah satu kewenangannya adalah mewakili orang yang tidak cakap menggunakan hartanya. Tidak cakap di sini, tidak cakap secara hukum itu ya seperti anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil kalau misalnya dia menggunakan harta, jajan kalau misalnya cuma jajan-jajan ya jajan permen atau apa itu kan sepele ya. Tapi kalau misalnya jajannya sampai beli rumah atau apa itu kan dia secara hukum dia tidak cakap untuk membelanjakan uang yang sebanyak itu. Nah, maka yang bisa mewakili dalam penggunaan harta yang nominalnya sebanyak itu ya bisa diwakili oleh hakim. Kemudian kewenangan lainnya yaitu mengawasi harta wakaf dan seterusnya. Harta wakaf di situ sebenarnya ya wakaf itu yang wajib untuk mengelola adalah nazir, ya. Nazir tapi nazir ini kalau misalnya dia tidak cakap dia dalam pengelolaan harta wakaf atau ternyata dia berhalangan karena sakit atau cacat atau gimana sehingga dia tidak cakap untuk mengelola maka diambil alih oleh hakim atau pemerintah yang diwakili oleh hakim. Kemudian melaksanakan wasiat. Nah, wasiat pun juga kalau misalnya ternyata wasiatnya tidak bisa dilaksanakan atau diserahkan kepada hakim juga bisa dilaksanakan. Menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali. Kadang pernah mungkin kalian pernah menyaksikan orang menikah tapi tidak dihadiri oleh orang tuanya atau dihadiri oleh orang tuanya tapi orang tua meminta untuk diserahkan wali nikahnya kepada hakim. Hakim di sini diwakili oleh biasanya diwakili oleh KUA ya kalau di Indonesia. Tapi kalau dalam perkara dalam fikih hakim di sini dia memiliki wewenang untuk menikahkan orang yang tidak memiliki wali atau wali yang wali sah yang menyerahkan wali untuk menjadi wali nikah itu adalah atau menunjuk hakim sebagai wali nikah itu bisa. Kemudian juga tugas atau kewenangan hakim itu memastikan hukum berlaku adil. Menjaga dan menerapkan hukum Islam. Ini fungsi dari hakim itu adalah menjaga dan menerapkan hukum Islam tadi. Kalau misalnya hukum Islam di suatu tempat wilayah yang menjadi wewenang dari hakim tersebut tidak berjalan dengan baik, maka yang pertama kali dipertanyakan adalah bagaimana fungsi hakim penegak keadilan di sana dan lain sebagainya. Ada banyak sekali wewenang dari hakim dalam Islam. Hadis di sini hadis yang berkaitan tentang hakim. An Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasatun wahidun fil jannah wa isnani finnar fa ammal ladzi fil jannah farajulun arafal haqqa faqada bihi wa rajulun arafal haqqa fujjarun fil hukmi fahuwa finnar wa rajulun qada linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hakim itu ada tiga jenisnya atau ada tiga macam.
Yang pertama di sini wahidun fil jannah, satu di surga. Jadi di antara tiga itu hanya satu di surga. Di sini menunjukkan bahwa bukan artinya di sini ada tiga kategori gitu. Maksudnya ada tiga kategori. Dari tiga ini cuma satu yang di surga, yaitu ammal ladzi fil jannati farajulun arafal haqqa faqada bihi. Orang yang mengetahui hak, yang mengetahui kebenaran, atau hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan atas kebenaran tersebut. Nah, jadi dia objektif berdasarkan kebenaran tadi. Warajulun arafal haqqo fujarun fil hukmi. Dan yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran akan tetapi dia melenceng dari itu karena ada tujuan tertentu ya. Biasanya itu ya semacam hakim-hakim yang dalam kasus yang sering kita dengar lah dalam kasus-kasus penyuapan gitu ya. Dia masuk dalam kategori ini. Rajulun arafal haqqo, dia mengetahui kebenaran. Akan tetapi dia fujjarun fil hukmi atau dia uh, lari dari kebenaran tersebut. Dia tidak memutuskan berdasarkan kebenaran. Kemudian yang ketiga, rajulun qadalin nasi ala jahlil. Hakim yang memutuskan perkara bukan berdasarkan pengetahuan dia. Jadi dia tidak cakap untuk menjadi seorang hakim, tapi dia ditunjuk menjadi hakim dan memutuskan perkara. Di sini dimasukkan, digambarkan bahwa jahlin, rajulun qadalin nasi ala jahlin. Seorang hakim yang memutuskan atas kebodohan. Artinya dia tidak mengetahui perkara tersebut atau dia tidak cakap untuk memutuskan perkara tersebut. Fahuwa finnar. Dan dia juga masuk dalam kategori hakim yang masuk ke dalam neraka. Perkara yang diputuskan oleh hakim itu adalah perkara yang berkaitan tentang hak dan tentang hak seorang manusia. Ketika hakim mengetahui kebenaran, kemudian dia tidak memberikan hak tersebut kepada orang yang memang benar-benar seharusnya mendapatkan hak itu, maka dia masuk kategori dua yang berada di neraka. Maka untuk menjadi seorang hakim itu adalah perbuatan yang mulia, yang dekat juga dengan neraka. Nah, kalau misalnya tidak berdasarkan ilmu, dia tidak memiliki kecakapan untuk menjadi seorang hakim, maka dia bisa masuk kategori yang ketiga tadi, yang digambarkan dengan kebodohan. Orang yang tidak cakap untuk menjadi seorang. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua di sini kata Abu Bakrah ila benihi wa kana bisijistan. Bi an la taqdiya bainas naini wa anta ghadban. Fa inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqdiyanna hakamun bainas naini wa huwa ghadban. Atau dalam redaksi lain saya pernah dengar pernah baca ya semacam inilah, tapi ini matan atau hadis yang statusnya itu yang paling sahih ya, paling benar redaksinya seperti ini. Abu Bakrah radhiyallahu anhu menulis surat untuk anaknya yang menjadi hakim di Sijistan. Sijistan ini daerah perbatasan antara Iran, kemudian Afghanistan dan Pakistan. Kalau sekarang itu nama negaranya itu apa saya lupa. Sijistan. Dicari di Wikipedia masih menemukan negara Sijistan. Ini daerah sebelumnya di masa Rasulullah adalah negara atau daerah kekuasaannya Persia. Anaknya Abu Bakrah ini ditunjuk untuk menjadi hakim di Sijistan. Kemudian Abu Bakrah menasehati anaknya dengan menuliskan surat untuk tidak memutuskan perkara ketika menjadi seorang hakim, memutuskan perkara dalam keadaan marah. Sesungguhnya aku telah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang hakim memutuskan perkara sedangkan ia dalam keadaan marah. Nah, di dalam memutuskan perkara itu sangat dijauhi sekali apa faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi psikologi dari orang yang memutuskan atau di sini seorang hakim. Bahkan di penjelasan dari hadis ini juga dijelaskan bahwa
Seorang hakim itu ketika mau memutuskan maka dia tidak boleh dalam keadaan sakit, nggak boleh dalam keadaan lapar, nggak boleh dalam keadaan haus. Ya semacam itulah yang dapat mempengaruhi objektivitas dia ketika memutuskan perkara. Misalnya dia ini ketika gelar perkara gitu lagi didengarkan kesaksian dari para saksi, tapi dia sibuk sekali. Dia sibuk, waktunya tinggal 5 menit lagi nih misalnya. 5 menit lagi dia ada urusan lain. Ya udah cepet, akhirnya dia minta cepat-cepat, dia tidak mendengarkan kesaksian secara utuh. Nah, disinilah yang akan mempengaruhi eh, putusan dari seorang hakim. Nah, kalau misalnya di dalam keadaan marah pun juga, orang kalau misalnya dalam keadaan marah itu pikirannya itu nggak jernih, ya. Jadi kalian ini bukan hanya berlaku untuk menjadi seorang hakim. Kalian yang memiliki memiliki perkara yang harus diputuskan antara A atau B. Kalau dalam keadaan marah, lebih baik tenangkan diri sejenak. Ketika sudah dapat berpikir dengan jernih, maka bisa memutuskan. Orang kalau misalnya sudah memutuskan perkara dalam keadaan marah, dia akan memutuskan perkara yang tidak dipikirkan secara matang. Nanti akan berakhir dengan penyesalan. Contoh sederhananya aja lah, misalnya nih, ada sepasang kekasih gitu ya, lagi marah-marahan. Akhirnya dalam keadaan marah gitu, ah kamu, terus dia dikirain misalnya selingkuh gitu. Akhirnya udah putus gitu ya. Dalam keadaan marah kayak gitu dia minta putus, akhirnya ternyata nggak selingkuh pasangannya. Akhirnya dia menyesal. Nah, itu berakibat kepada penyesalan nanti. Maka dalam memutuskan perkara itu sangat dijauhi sekali memutuskan perkara dalam keadaan marah. Contoh yang tadi tidak untuk ditiru. Cuma sebagai contoh sederhana. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi tentang kesaksian. Kesaksian ini juga berkaitan dengan hakim tadi ya. Ini dalam perkara jinayat tadi. Kesaksian ini sangat dibutuhkan oleh seorang hakim untuk membuktikan atau untuk menjaga hak seorang muslim atau hak seseorang. Karena dengan kesaksian ini hak orang lain yang dirampas atau yang terzolimi dapat dikembalikan. Secara bahasa, saksi dalam bahasa Arab itu biasanya digunakan istilah syahid itu sebagai orang atau sebagai saksinya. Sedangkan kesaksian itu istilah yang biasanya digunakan adalah asyahadah, ada sebagai kesaksian. Secara istilah, kesaksian dalam Islam adalah mengenai pemberitahuan seseorang tentang sesuatu yang benar di hadapan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain. Fungsi saksi dalam suatu perkara adalah untuk membantu hakim. Nah, di sini. Untuk membantu hakim untuk menetapkan hak seseorang atau melindungi hak seseorang. Maka seorang saksi yang tidak memberikan kesaksiannya, dia itu seperti orang yang tidak melindungi hak orang lain. Penting untuk memberikan kesaksian. Dalam pengadilan, keterangan saksi itu berada di urutan pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Ya, ini keterangan saksi. Ini bukti bahwa ini menunjukkan bahwa kesaksian itu sangat penting sekali dalam perkara sengketa atau dalam perkara pengadilan seperti ini. Kesaksian tidak hanya ada dalam perkara peradilan ya. Jadi kesaksian di dalam Islam itu tidak hanya berada di dalam perkara peradilan, ada juga di dalam perkara muamalah seperti menjadi saksi nikah, gitu. Menjadi saksi dalam perkara wasiat, menjadi saksi dalam transaksi pun juga. Terutama dalam transaksi-transaksi besar biasanya ada yang menjadi saksi. Saksi ya biasanya bisa menjadi notaris itu menjadi saksi juga bisa. Hukum memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian itu hukumnya fardu ain bagi yang diminta untuk memberikan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayatnya panjang.
Ya, satu ayat itu bahkan kalau nggak salah satu halaman. Wala ya'basyuhada'u idza madu. Ini ayat keberapa ya? Wiwit, Aditya Wiwit tahu kayaknya. Aditya Wiwit, coba monitor ada? Nggak tahu. Gimana Pak? Wala ya'basyuhada'u idza madu. Ini ayat di surah Al-Baqarah. Awalnya apa ya? Ini yang membahas tentang rohan, kesaksian. Kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan, kemudian kita menitipkan harta, dan itu harus dituliskan. Ini ayatnya panjang, seingat saya itu ada di satu halaman. Nah, ini ayat ini. Oke, kita lanjutkan. Akan tetapi, meski tidak diminta atau dipanggil untuk memberikan kesaksian, secara tersirat kita dituntut untuk menolong sesama muslim ya, sesama manusia, terutama dalam menegakkan keadilan. Bahkan orang yang memberi kesaksian tanpa terlebih dahulu diminta untuk memberikan kesaksian itu adalah sebaik-baik kesaksian atau sebaik-baik pemberi saksi. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadis ini. An Zaid bin Khalid Al-Jahni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik pemberi saksi itu adalah orang yang memberikan saksi sebelum dia diminta. Kuberitahu kalian tentang sebaik-baik saksi, yaitu ia yang datang dengan membawa kesaksian sebelum diminta. Kenapa? Karena di sini konteks memberikan saksi ini adalah menjadi seorang saksi atau memberikan kesaksian itu perihalnya dalam perihal tolong menolong, menolong orang lain untuk mendapatkan haknya. Maka menolong orang lain di sini sangat mulia sekali ketika dia sebelum diminta dia sudah memberikan pertolongan. Apalagi yang berhubungan dengan memberikan haknya yang terzolimi. Hadis yang kedua an Abi Bakrah Nafi bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidaini wa fi riwayatin wa kana muttaqian fajalasa. Faqala ala wa qauluz zur. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwa kuberitahu kalian tentang dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang paling besar. Nah, di antara dosa-dosa besar tadi. Itu digambarkan akbaril kabair. Para sahabat bertanya, baiklah ya Rasulullah, apa itu? Diminta sama ini para sahabat. Yang pertama yaitu menyekutukan Allah. Al-isyraku billah. Menyekutukan Allah. Kemudian hal yang kedua atau dosa besar kedua yaitu durhaka terhadap orang tua. Durhaka terhadap orang tua ini juga masuk dosa yang paling besar setelah dosa menyekutukan Allah. Kemudian ada yang ketiga nih. Yang ketiga ini ketika di dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan perkara yang ketiga ini, Rasulullah posisinya sebelumnya itu dalam keadaan baring. Wa kana muttaqian fajalasa. Atau dalam keadaan baring tiduran gitu ya. Tidak tahu apakah dalam perkara dalam menyampaikan hadis ini Rasulullah dalam keadaan sakit atau gimana. Nah, di sini digambarkan di riwayat lain bahwa ketika menyampaikan perkara yang ketiga ini Rasulullah itu posisinya tidur atau baring, kemudian duduk. Duduknya Rasulullah ini untuk menunjukkan bahwa perkara yang ketiga ini tidak kalah beratnya dosanya, tidak kalah besarnya.
untuk menjelaskan atau istilahnya itu untuk menekankan. Nah, untuk menekankan. Waqala ala wa qaulu zur. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan yang ketiga ini ketahuilah. Yang ketiga ini adalah qauluz zur atau kesaksian palsu. Masih terus mengulanginya, Rasulullah ulangi sampai beberapa kali sehingga para sahabat itu di sini laitahu sakata ini adalah semacam ungkapan para sahabat itu karena karena Rasulullah mengulanginya beberapa kali sampai para sahabat itu sampai rasanya itu kayak takutan gitu. Sampai di dalam hati mereka itu udahlah ya Rasul, udah maksudnya itu gitu. Tahu sakata. Maksudnya itu semoga Rasulullah udah diam, udah maksudnya itu biar mereka itu nggak ngerasakan ketakutan gitu. Karena mereka saking takutnya mendengarkan ini tadi. Di dalam hadis ini Rasulullah menekankan untuk menyatakan tiga perkara dosa besar ini, bahkan di yang ketiga ini, ada penekanan di sini. Penekanan yaitu kalau dalam bahasa, dalam istilah fikihnya ya, atau dalam bahasa Arabnya itu, litakid atau takkid itu semacam penekanan agar orang yang mendengarkan ini benar-benar mendengarkan secara seksama gitu, benar-benar memperhatikan. Di sini penggunaan kata ala di situ itu litaukid atau litakid atau untuk menekankan bahwa yang disampaikan ini sangat penting. Kemudian berubahnya posisi Rasulullah ketika menyampaikan perkara yang ketiga, ini juga sebagai bentuk penekanan bahwa apa yang disampaikan ini benar-benar azim atau benar-benar perkara yang besar. Nah, kenapa kauluzur ini adalah perkara yang besar? Karena di sini berhubungan dengan hak seseorang yang dizolimi. Memberikan kesaksian palsu itu nanti dosanya sangat besar. Di sini digambarkan dia hampir setara dengan menyekutukan Allah. Dia ada di urutan ketiga dari dosa yang paling besar. Di sini karena memang di dalam perkara memberikan kesaksian palsu itu dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang. Ada perbedaan antara kesaksian palsu dengan dengan berbohong biasa ya. Kalau misalnya berbohong, bahkan dalam hal berbohong itu menjadi ra'suz dzunub. Saya lupa apakah ini sebuah hadis atau istilah ya yang menjelaskan bahwa ra'suz dzunubi al-kadzibu, bahwa otak atau eh, kepala atau ra'suz dzunubi al-kadzibu, bahwa inti yang menyebabkan banyak dosa itu adalah dosa bohong ya. Jadi kalau misalnya sudah berbuat dosa bohong, maka dia akan lahir dosa-dosa selanjutnya. Akan lahir kebohongan-kebohongan selanjutnya. Ini jadi dosa berbohong ini akan mengakibatkan dosa-dosa bohong lainnya. Misalnya dia udah berbohong, dia dikasih duit misalnya 100.000. Kemarin kayaknya ente dikasih duit 100.000 sama orang tua, mana? Dia bohong. Udah habis kemarin dikasih untuk neraktir kawan-kawan gitu misalnya. Terus dia naik ditanya lagi, emang siapa aja kawan? Itu udah satu kali kebohongan. Kemudian ditanya lagi, emang kawan-kawannya siapa aja sih? Si Fulan, si Fulan, si Fulan. Itu sudah dua kali kebohongan. Terus kalau misal dia ditanya lagi, maka akan melahirkan dosa kebohongan-kebohongan selanjutnya. Ini dalam perkara bohong saja, dia akan membuat dosa bohong atau dosa yang banyak. Nah, ini kauluzur statusnya itu lebih tinggi daripada hanya sekedar bohong. Dia bukan sekadar bohong, tapi dia akan mengakibatkan hak orang lain menjadi hilang. Ini adalah dosa yang paling besar antara dosa-dosa besar lainnya. Sampai di sini sudah cukup untuk materi kita tentang hakim dan kesaksian. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya stop recording.